Ya, bisa dibilang ini salah satu gebrakan aku yang dimana ya itu kembali lagi aku tuh dengan 38 ini sungguh bangga, kayak pede gitu loh dengan keluar aku sebagai Mutia Ayu, bukan lagi Mutia sebagai istri Glenn Fredly. Artinya ya betul memang siapa aja sih yang terlibat di lagu 38 ini. Penciptanya itu ada, terus yang aransemennya itu Dea? Pradea, dan mixing masteringnya Ryan. Selalu dari fisiknya ya kan, selalu dari fisiknya. Nah kalau aku sendiri pengennya itu dari hati. Jadi ya sudahlah ya, pikirkan sendiri 38 tuh mau apa, mau nomor sepatu, mau nomor apa gitu, terserah. Oke. Terus Dan juga musik itu sendiri seperti itu. Oke, jadi selama 2 minggu apakah ada kayak kesulitan kah dalam proses pembuatan lagu ini? Gak ada sama sekali kesulitan. Iya. Selalu fisiknya dulu gitu, seperti itu. Nah, kalau kita ketahui kan memang dulu Kayu tuh, ini kan genre dangdut. Yes. Dulu memang Kayu. Oke, sebenarnya dari awal memang aku selalu tidak mengenre-genrekan bahwa musik pop, R&B misalkan atau dangdut. Aku lebih pengen dikenal sebagai seniman. Artinya seniman itu yang berkarya, yang pengen dikenal karyanya. Artinya aku bisa Sundaan juga bisa gitu. Artinya untuk aku pribadi aku gak mau mengenre-genrekan si lagu itu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan untuk tanya, aku sekarang nyamannya di mana? Aku sekarang nyamannya di dangdut. Gitu. Sebagai Mutia Ayu, bukan apa namanya istri Glenn Fredly, bukan. Tapi hanya aku pengen dikenal sebagai Mutia Ayu yang membawakan lagu 38 dari labelnya Melodi Musik seperti itu. Dan pasti harapannya semoga 38 ini semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, muda, tua, apapun, dan ya bisa lebih besar lagi sehingga bisa membanggakan perdangdutan Indonesia seperti itu. Jadi teman-teman lagu 38 ini sebagai apa ya, supaya teman-teman semua tuh lebih kenal sama identitas Mutia Ayu sebenarnya. Betul. Dan tadi sempat disinggung bahwa lagu 38 ini dirilis bersama Melodi Musik. Betul. Nah, sekarang aku pengen nanya Bung Ali nih. Iya. Luar biasa. Memang biasa saja. 38 tidaklah istimewa. Jadi tolong jika kau bicara, lihat ke mata, jangan ke sana. Kekeliruan nanti jadikan kepikiran.
kedua adalah jujur dari hati yang paling dalam, aku tuh kangen banget nyanyiin dangdut. Tapi gimana caranya aku membuat dangdut yang apa ya, yang enggak receh gitu. Saya bisa bilang seperti itu. Jadi aku bilang ke Adea sama Anto bahwa gimana caranya gue buat lagu dangdut tapi sesuai apa yang aku mau gitu. Jadi Latinnya ada, R&B-nya ada, popnya ada, dangdutnya ada. Nah, ya, selamat sore, saya Gunawan dari Sempurna. Musik videonya sih menarik ya, maksudnya subkultur genre-nya banyak banget ya, unsur-unsurnya dimasukin ada. Nah, dalam proses kreatifnya nih, menggarap single ini, keterlibatannya Kak Ayu dalam apa sih? Untuk dari sini Kak ya, dulu ya. Lagi. Ya, 1, 2. Nah, lu tuh bawa kamera dong. Tengah. dan buat teman-teman media, terima kasih yang sudah menyempatkan datang ke sini. Beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan apa ya hari ini menjadi kenangan ya. ya menjadi awal dari segalanya. Aku kembali ke dunia dangdut. Semoga Jadi awal yang baik. jadi awal yang baik. Amin. Oke, kita langsung panggilkan Kakak Sheila dan Kakak Erin untuk lagu. Paling muda sebenarnya di sini tuh. Jangan bawa-bawa umur dong. Ya, Luar biasa. Jadi sama yang paling tua ya Kak. Ya. Pokoknya buat kalian selamat datang di Melodi Musik, selamat bergabung. Semoga Erin dan Sheila bisa yang pertama adalah membawakan visi misi dari Melodi itu sendiri, itu yang pasti. Dan kedua, mudah-mudahan Sheila dan Erin bisa terus berkarya. Amin. Sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya Erin dan begitu pun Sheila. Semangat. Terima kasih Bu Bos. Aduh, Terima kasih Mami. Ini bos aku nih.
Sama bos. Oke, Kak Ayu, Kak Erin, dan Kak Sheila ya. Gimana hari ini Kak Ayu kan mengeluarkan single terbaru ya, dan disupport sama teman-temannya. Seperti apa sih Kak Ayu? Apanya? Hari ini bisa mengeluarkan single baru dan dihadiri Aduh, sorry. Hari ini yang pasti aku happy banget. Aku tuh kayak ngerasa hari ini tuh bangga banget dengan diri aku sendiri, yang dimana aku bisa berkarya dengan pure Mutia Ayu, dengan apa adanya aku membawakan dangdut kembali lagi. Tapi maksudnya artinya kembali lagi, tapi aku tidak melepaskan si lagu-lagu pop aku sebelum-sebelumnya seperti itu. Tapi dari hati yang paling dalam, dengan jiwa raga semuanya, aku pengen sekarang itu menjadi Mutia Ayu, si penyanyi dangdut, atau ya bisa dibilang seniman. Dalam arti aku juga sekarang tuh seneng banget nari gitu. Sekarang aku mendalami tarian aku, yang dimana which is dulu aku sempat sekolah seni tari juga gitu. Jadi makin diolah lagi semuanya gitu. Ya bisa dibilang ini salah satu gebrakan aku, yang dimana ya itu kembali lagi aku tuh dengan 38 ini sungguh bangga, kayak pede gitu loh dengan keluar aku sebagai Mutia Ayu, bukan lagi Mutia sebagai istri Glenn Fredly. Artinya ya betul memang gitu kan ya, aku istrinya Glenn Fredly, tapi dengan karya aku melakukannya dengan sendiri gitu sekarang gitu. Yes, tanpa embel-embel dan tanpa dibantu dengan orang-orang, misalkan contoh bandnya Glenn atau orang-orang ya di belakang Glenn, meskipun betul ada beberapa lagi tuh bantuan dari tim Bumi Entertainment dan juga Musik Bagus seperti itu. lagu 38 ini tuh ada Iya. nggak sih Kak? Boleh diartikan apa aja, boleh, sok mau itu juga boleh, mau sepatu juga boleh gitu kan. Tapi yang artinya di sini aku pengen 38 ini secara luas, di perempuan itu jangan selalu melulu dilihat dari ibunya aja. Misalkan mau apa? Nah, sepatunya misalkan gitu ya. Kakinya ngeliat tuh kok sepatu aja, sepatunya bagus misalkan, nggak fokus ke mata gitu. Ke hati ya kan gitu. Apanya gimana? Beb, ini takutnya nggak mau wawancara sendiri pas gua nanya, Aku fokusin juga Ayu ya. merasa bahwa sebenarnya sampai kapanpun itu nggak akan terlepas dari namanya Mutia Ayu gitu ya. Tapi di sini aku pengen berusaha semaksimal mungkin apa yang aku mau, apa yang aku bangun nih sekarang di luar ininya Glenn gitu, di luar segala rupa hiruk pikuknya Glenn lah kayak gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan ini jalan aku ke depannya gitu, supaya aku benar-benar fokus sekarang di melodi, di dangdut dengan para cewek cantik di pinggir aku ini gitu. Ya aku nggak tahu ini anak muda banget atau tidak, yang pasti ini aku banget, yang dimana aku pengennya lagu ini tuh dikenal maksudnya didengar dari tua, muda sampai ya maksudnya sampai remaja lah seperti itu, pengen banget gitu. Tapi artinya aku juga kedepannya akan berkarya tidak di musik yang seperti ini, terus berwarna lah gitu musiknya, karyanya seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya lancar lah, diperlancarkan gitu dengan si melodi musik ini. Untuk Kak sama misalnya melihat sosok Mutia Ayu yang kembali eksis ya setelah 3 tahun, gimana sih? Melihatnya seperti apa sih? Kalau Sheila sih bangga banget ya, karena sosok Mutia ini ya yang tadinya kita lihat di luar sana mungkin orangnya mungkin agak nggak terlalu keluarin apa gitu ya, tapi ternyata orangnya luar biasa. Aku senang dan bangga bisa bergabung sama kamu ya di melodi ini, karena orangnya kayak seperti
berbagi, suka menjadi sosok kakak yang apa yang salah di diri kita, talent kita itu pasti dikasih tahu. Dari segi apa ya, dari untuk rambut sampai bilang. Aku memang senang banget dan bangga sih. Terima kasih ya kak. Dari aku, kebetulan aku sebelumnya satu label ya seperti ya. Sebelum di label ini. Sebelum di Iya. label ini. Jadi kita sudah cukup kenal dan kita juga sebagai model dulu ya. Jadi udah tau lah emang dia emang orang baik, dan aku tuh mau gabung di Melodi Musik itu ngeliat sosoknya dia karena dia berjuang sebenarnya. Gak gampang loh sendirian. Berjuang, bener kan? Jangan nangis dong. Enggak. Gitu. Jadi semoga doanya. Iya. Melihatnya seperti apa akhirnya dia mau eksis lagi. Kalau aku sih nggak perlu yakinin ya, karena Mutia udah yakin sendiri dari dulu, dan Mutia punya apa ya, punya passion untuk dirinya sendiri itu di dalam dari dulu. Terima kasih loh, luar biasa. Jadi sebenarnya memang dari awal itu aku memang visi-visi aku awalnya ya, aku tuh seneng banget sama dangdut, ditambah dengan selalu belajar mengenai apa, bukan hanya karena oh ya udah istrinya Glenn gitu, oh punya label seperti itu. Aku pengen benar-benar membantu teman-teman aku yang misalkan di label-label sebelumnya nggak apa ya, kan suka deket ya, aku salah satunya lah, misalkan jangan teman-teman aku dulu aku dijanjikan ini dijanjikan itu, karya tidak ada, terus juga mengenai royalti tidak clear seperti itu. Nah, aku pengen pertama tuh dari penciptanya, aku pengen si pencipta ini kedepannya punya dia dihidupi oleh karyanya sendiri. Gimana caranya? Aku niat dari hati yang paling dalam, yuk kita sama-sama ngerjain ini semua, terus buat label ini menjadi label sosial yang benar-benar clear gitu, yang benar-benar ya transparan gitu. Dan akhirnya aku ya udah, ini cari talent, aku juga pengen banget punya talent yang benar-benar yang berpotensi dan juga punya karya yang betul-betul menginspirasi lah seperti itu. So akhirnya ini Erin dan Sheila bergabung di Melodi Musik seperti itu. Jadi ngaturnya karena aku sekarang itu merasa happy banget bahwa ini dunia aku, yang dimana aku ngerjain ini semua betul dari hati yang paling dalam. Kerja, kalau misalkan kerja ya kan dari hati ya selalu happy aja kan, dan itu yang aku rasain sekarang. Kalau mengatur waktu ya puji Tuhan, alhamdulillah aku dikasih waktu yang semaksimal mungkin yang aku atur gitu, dan dibantu juga lah sama tim manajemen juga gitu. Kalau bagi waktu bisa diatasi gitu. Kesetiaan sampai detik ini aku masih cinta Glenn Fredly, sampai kapanpun masih ada di dalam hati ini gitu. Aku tuh sampai sekarang kalau misalkan bisa dibilang masih kasmaran, tentu saja masih kasmaran ya kan. Terlihat dari video klip aku yang berbunga-bunga, itu adalah salah satu konsep yang dimana di hati yang paling dalam yang aku rasain bahwa aku sedang berbunga-bunga, dan itu yang aku rasain sampai detik ini, bahwa pasti aku masih setia dengan Glenn Fredly. Gitu, masih rajin lah gitu, datang ke makamnya juga masih rajin seperti itu. Kabarnya Dewa, dia lagi pinter-pinternya, lagi jago-jagonya. Dia tuh kalau misalkan udah dengerin lagu, udah dia ikut joget, dia ikut nyanyi, dia bisa mendengarkan melodi ketika dibawakan nyanyi itu benar melodinya seperti itu. Pada kesempatan ini sampai belum menanyakan. Cuman kalau misalkan kayak contoh, misalkan aku lagi minum apa, terus dia fotonya ngasih, ayah minum nggak gitu. Sering sekali kayak gitu. Kayak misalkan ayah beli mainan Dewa
misalkan melarang dia untuk Gewa nggak boleh ya, biarkan dia mengenali ayahnya meskipun lewat foto gitu, kayak dalam hati sedih misalkan gitu ya, lihat aku pengen fisiknya ada, tapi ya mau gimana lagi kan, hidup seperti itu adanya. Usianya 2,5 tahun, mau 3 tahun, tapi badan udah kayak 5 tahun, pakai baju 5 tahun gitu. Gimana? Anak aku cantik nggak? Cantik banget, cantik banget. Pada lihat ya. Mirip siapa Kak? Mirip pastinya perpaduan antara ayah dan maminya, tapi menurut aku sih agak ke kakak-kakak ya. Kepalanya, rambutnya belum diajak makan. Aku rencana ya nanti berbarengan dengan lagunya Glenn untuk Gewa bakalan keluarnya gitu. Nah itu kapan? Aku belum tahu. Apa gimana? Merahasiakan karena nanti tanya Gewanya aja deh maunya kapan. Itu kalau aku seperti itu. Kayak gitu kali ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Ya. Fokus. Glenn tuh berikan sama aku kejelekan. Mungkin kalau misalkan satu kali dikasih kesempatan aku Oke. Kalau misalkan sekali lagi aku dikasih kesempatan untuk bersama Glenn, tentunya aku pengen banget ya. Aku pengen jadi gini, Glenn itu pernah kasih buku ke aku tentang Siti Hadijah. Bukunya warna pink, kalian bisa cari. Bukunya warna pink itu ke-1, nomor buku ke-1. Jadi Glenn kasih ke aku, terus Glenn bilang ke aku pengen kamu belajar, aku pengen kamu meskipun tidak mendekati, tapi kamu belajar menjadi sosok perempuan yang bijaksana, yang rendah hati, dan selalu ingat sama Tuhan. Itu Glenn kasih ke aku. So, yang tidak pernah aku lupakan bahwa di sini adalah Glenn bukan hanya sebagai pendamping hidup aku, tapi dia sosok sebagai pendamping aku untuk bertemu Tuhan, gitu, untuk mencintai Tuhan. Itu Glenn Fredly. Jadi sampai detik ini aku akan ingat sampai kapanpun bahwa aku harus menjadi sosok perempuan yang baik hati, bijaksana, dan selalu ingat sama Tuhan. Apa yang membuat kakak belum bisa untuk mentaati orang lain? Aduh, nggak ada tuh kayak Glenn Fredly lagi. Ada nggak? Kasih tahu dong. Nggak ada. Ya bukan nggak ada, mungkin ada di luar sana yang hatinya baik seperti Glenn gitu ya, yang bijaksananya sama seperti Glenn. Tapi di sini, di hati ini Tuhan belum kasih aku untuk ngebuka sedikit pun untuk suka sama laki-laki lain. Gitu. Aku juga nggak tahu, tapi yang pasti sekarang ini aku fokusnya ke Gewa aja deh. Karya Gewa cari uang gitu ya, untuk menghidupi aku dan Gewa pastinya gitu. Aku rasa Glenn juga pengen aku seperti itu, fokus dulu, toh aku juga masih usianya masih di bawah 30 tahun, so berkarya aja terus. Ada sih omongan yang disampaikan oleh Kak ketika Gewa masih di kandungan. Kabar Gewa baik-baik aja. Gewa tuh tadinya mau ikut ke sini, cuman karena Gimana sih kalau kakak lagi kerja gini, tinggal gimana? kalau kerja kayak gini aku bawa, suka aku bawa. Kadang aku tuh kayak bangga gitu loh sama teman-teman media, misalkan atau salah satu dari antara kalian ada nih sebelumnya menghargai benar-benar privasinya Gewa. Jadi sampai detik ini kan belum ada tuh keluar wajahnya Gewa. Sampai detik ini fansnya Glenn, fansnya aku, semuanya satu pun belum ada yang mengeluarkan itu. Mereka benar-benar menghargai privasi aku dan Gewa. So aku bangga banget. Thank you so much buat teman-teman yang udah mengerti itu gitu. Jadi kalau misalkan dibawa-bawa gini ya udah kita foto, misalkan foto bareng sih enggak, tapi main bareng sering sama rame-rame people fansnya Glenn itu sering banget ketemu, misalkan di luar yang Gewa itu sering banget gitu. Jadi aku nggak nutupin yang muka Gewa, no jangan diambil gitu, enggak kayak gitu. Aku ya udah ini aja gitu. Bakalannya Gewa sendiri seperti apa nih Kak? Gewa udah bisa
dia mah udah bisa nyanyi, udah 38 dia hafal loh. Iya gitu. Itu udah hafal. Terus dia tuh kata yang pertama dikeluarkan Gewa tuh ayah di usia 8 bulan. Terus kalau jalan dia di usia 1 tahun udah jalan, udah kencang banget gitu. Terima kasih semuanya. Dia mengatakan ayah, apa yang masih pertama bangga dia kenal wajahnya Glenn. Suaranya dia udah tahu kalau misalkan dengerin lagu ayah, mami ayah gitu. Iya gitu. Terus mami ayah itu fotonya kalau misalkan kita mau keluar rumah, aku bilang say hi tuh ayah gitu. Terus dia bilang ya dadah ayah, bye bye gitu. So thank you guys. Ini udah terlihat belum sih Kak? Udah ada bakatnya Gewa, udah ada dari sekarang, udah kelihatan. Pinter nyanyi, pinter acting, juga pinter sweet banget kayak ayahnya. Aku juga kadang Gewa gitu, jangan gitu dong, maksudnya kangen gitu loh sama ayah gitu. Mirip siapa? Mirip Glenn. Sikapnya kayak gimana? Sweetnya Glenn Fredly, kamu tahu? Bagus banget ya. Udah deh. Kasih.